Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai relasi antar himpunan dan operasi antar himpunan. Sebelum saya memulai memaparkan mengenai materi ini, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama, Aswan NPM 6001. Kedua, Ahmad Syaifuddin NPM 6101. Ketiga, Dewi Nur Khalifah NPM 6078. Keempat, Devi Puji Utami NPM 6030. Kelima, Aulia Kiki Maharani NPM 6081. Keenam, Farah Anggraini NPM 6087. Dan yang terakhir, Dina Eki Pratiwi Putri NPM 6082. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian relasi antar himpunan. Relasi adalah hubungan, sedangkan himpunan adalah kumpulan benda atau objek-objek atau lambang-lambang yang mempunyai arti yang dapat didefinisikan dengan jelas, mana yang merupakan anggota himpunan dan mana yang bukan anggota himpunan. Jadi, relasi antar himpunan adalah hubungan antara dua himpunan atau lebih. Macam-macam relasi antar himpunan. Yang pertama, himpunan sama. Disebut sama jika himpunan A dan B keduanya memiliki anggota yang sama tanpa melihat urutannya. Berarti himpunan A dan B dikatakan sama jika anggota A termasuk anggota B, dan demikian juga sebaliknya. Kesamaan himpunan A dengan himpunan B bisa dituliskan dengan lambang A sama dengan B. Kesamaan himpunan A dan himpunan B juga bisa dituliskan dengan lambang A sama dengan B. Didefinisikan jika semua X elemen A dan X elemen B, atau A sama dengan B didefinisikan A bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Contoh, misalkan A sama dengan himpunan 1, 2, 3 dan B sama dengan himpunan 3, 2, 1. Maka A sama dengan B dikarenakan tiap anggota himpunan A juga ada di dalam anggota himpunan B. Begitu juga sebaliknya, anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A. Kedua, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5 dan B adalah himpunan 3, 4, 5, 2, 1. Maka himpunan A sama dengan himpunan B atau A sama dengan B, karena setiap anggota A juga menjadi anggota B dan setiap anggota B juga menjadi anggota A. Jika A sama dengan himpunan 01 dan B sama dengan himpunan X, di mana X kurang 1 sama dengan 0, maka A sama dengan B. Kemudian yang kedua, himpunan yang berpotongan. Himpunan yang berpotongan adalah jika ada anggota himpunan A dan B yang sama dan masuk ke dalam satu himpunan. Jadi anggota yang masuk ke dalam himpunan A dan ternyata juga masuk ke dalam himpunan B disebut berpotongan. Himpunan A berpotongan dengan himpunan B dapat ditulis dengan A iris B. Lambangnya seperti ini. Contoh soal. Manakah himpunan di bawah ini yang merupakan yang berpotongan? 1. A sama dengan himpunan 1, 3, 5, 7 dan B sama dengan himpunan 7, 8, 9. C sama dengan himpunan KLMN dan D sama dengan himpunan ADEVILN. 3. E sama dengan himpunan 10, 11, 12 dan F sama dengan himpunan 20, 21, dan 22. Pembahasan dari soal ini, A dan B adalah himpunan yang berpotongan karena A dan B mempunyai salah satu anggota himpunan yang sama, yaitu 7.
Sedangkan C dan D adalah himpunan yang juga berpotongan karena L dan N ada di himpunan C dan D. Sedangkan E dan F bukan himpunan yang berpotongan karena tidak ada anggota yang sama pada himpunan E dan F. Ketiga, himpunan saling lepas. Himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama. Himpunan A saling lepas dengan himpunan B dapat dituliskan dengan lambang seperti ini, atau biasa dibaca dengan A saling lepas dengan B. Gambarnya seperti ini, tidak ada anggota yang sama antara A dan B, jadi dikatakan saling lepas. Contoh soal, manakah di antara himpunan di bawah ini yang merupakan himpunan saling lepas? A sama dengan himpunan 5, 6, 7 dan B sama dengan himpunan 1, 3, 5. Bagian B, C sama dengan himpunan 20, 21, 22 dan D sama dengan himpunan 30, 31, 32 dan 33 serta 34. Pembahasan dari soal ini, A dan B bukan himpunan saling lepas karena 5 ada di himpunan A dan B. Sedangkan untuk C dan D adalah himpunan yang saling lepas karena tidak ada anggota himpunan C dan anggota himpunan D yang sama. Bahwa himpunan A termuat dalam himpunan B. Kemudian simbol himpunan bagian dinyatakan dengan notasi seperti ini. C, U baring ke kanan ya, lebih jelasnya, dan U garis bawah dengan mengarah ke kanan. Notasi untuk menyatakan himpunan A adalah subset atau himpunan bagian dari. B adalah A subset B atau A subset garis bawah B. Untuk lambang A, U tanpa garis bawah berbeda dengan A, U garis bawah dan B, di mana pada lambang yang ini memiliki pengertian A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. Sedangkan untuk lambang yang ini ya memiliki pengertian bahwa A adalah himpunan bagian atau subset dari B yang memungkinkan A sama dengan B. Dua buah himpunan A dan B dapat memenuhi A sama dengan B jika setiap anggota A merupakan anggota B dan anggota B merupakan anggota A. Dalam kata lain, pernyataan tersebut sama dengan A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Selain kondisi tersebut, maka A tidak sama dengan B. Contoh soal 1. P sama dengan himpunan 1, 2, 3. Q sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari soal ini, jelaslah bahwa P himpunan bagian dari Q atau Q himpunan bagian dari P. Jadi dapat disimpulkan P merupakan himpunan bagian dari Q atau Q merupakan himpunan bagian dari P. Kedua, Q sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5. R himpunan 4, 5, dan 6. Di sini jelas bahwa R bukan himpunan bagian dari Q. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika anggota R yang bukan anggota Q, maka R bukan himpunan bagian dari Q dan dinotasikan dengan R bukan himpunan bagian dari Q. Kelima, himpunan ekuivalen. Seperti gambar seperti ini. Ini adalah gambar himpunan ekuivalen pada himpunan X dan himpunan Y,
himpunan X adalah angka dan himpunan Y adalah huruf B, Q, dan R. Dikatakan ekuivalen jika anggotanya sama. Kemudian dua himpunan A dan B dikatakan ekuivalen atau sederajat jika banyak anggota elemen himpunan A sama dengan anggota elemen himpunan B. Saya kira jelas seperti yang tadi. Kemudian untuk penulisan notasi jumlah seperti yang ini, yaitu NA sama dengan NB. Contoh kedua, misalkan A sama dengan himpunan 4, 6, 8, 9 dan B sama dengan himpunan 2, 3, 5, 7. Banyak anggota himpunan A adalah 4 dan banyak anggota himpunan B adalah 4. Jadi A ekuivalen dengan himpunan B. 3. Misalkan C sama dengan himpunan ayam, bebek, burung, dan D sama dengan himpunan kuda, kambing, sapi, kerbau. Banyaknya anggota himpunan C adalah 3 dan anggota himpunan D adalah 4. Jadi himpunan C tidak ekuivalen dengan himpunan D. Keenam, operasi antar himpunan. Pengertian operasi antar himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang anggota-anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas. Pada dua himpunan atau lebih dapat dilakukan operasi yang menghasilkan nilai baru, sehingga dapat disimpulkan bahwa operasi himpunan adalah operasi yang dikenakan terhadap suatu himpunan. Dapat dilihat dari gambar ini adalah gambar-gambar dari operasi antar himpunan. Operasi yang pertama yaitu gabungan. Gabungan himpunan atau biasa dikenal dengan union diberi lambang U. Operasi gabungan pada himpunan menyatakan operasi untuk menggabungkan anggota-anggota menjadi satu dalam himpunan baru, sehingga anggota-anggota himpunan gabungan berasal dari anggota-anggota himpunan yang dioperasikan. Jika terdapat anggota himpunan yang sama, cukup dituliskan satu kali. Ingat, cukup satu kali. Sebagai contoh, perhatikan dua buah himpunan A dan B, dengan A sama dengan himpunan A, B, C, D, dan E, dan B sama dengan himpunan A, I, U, E, O. Ada dua buah anggota himpunan yang sama terletak pada himpunan A dan B tersebut, yaitu A dan E. Namun, pada operasi gabungan himpunan, hanya perlu menuliskan sekali anggota himpunan yang sama. Jadi anggota-anggota pada himpunan gabungan A dan B adalah A, B, C, D, E, I, U, E, O. Simbol untuk menyatakan gabungan himpunan adalah notasi U atau dikenal dengan union. Namun dalam matematika dibaca gabungan. Notasi pembentuk himpunan untuk gabungan dua himpunan A dan B dinyatakan dalam persamaan A gabung B sama dengan himpunan X, di mana X elemen A atau X elemen B. Berikut adalah diagram Venn dari gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Jelas pakai dua-duanya diarsir. Ini adalah gambar himpunan A gabung B. Contoh soal operasi gabungan himpunan. Contoh 1. A sama dengan himpunan A, B, C, D, E, dan B sama dengan himpunan A, I, U, E, O. Maka A gabung B sama dengan A, B, C, D, E, G, K. Ingat, bila ada anggota himpunan yang sama, cukup dituliskan satu kali. Contoh 2. A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. B sama dengan himpunan 2, 3, 5, 7, 11. Maka A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11.
operasi antar himpunan yang kedua, yaitu irisan, atau diberi lambang U terbalik. Himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan B diberi notasi dengan A iris B sama dengan himpunan X, di mana X elemen A dan X elemen B. Contoh, A sama dengan himpunan RSTU dan B sama dengan himpunan TUVV, maka A iris B sama dengan TU, karena TU adalah anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Jadi notasinya yaitu A iris B sama dengan himpunan X, di mana X elemen A dan X elemen B. Berikut adalah contoh dari diagram Venn untuk operasi irisan. Daerah yang diarsir merupakan bagian dari daerah A dan juga merupakan bagian dari daerah B. Namun jika dua himpunan saling melepas, maka irisannya adalah himpunan kosong, karena tidak ada elemen yang sama dalam elemen tersebut. Jadi seperti ini. Bagian yang diiris ini adalah, atau yang diarsir ini adalah irisan antara himpunan A dan himpunan B. Namun jika kedua himpunan saling lepas, maka irisannya adalah himpunan kosong. Ini adalah contoh lain dari operasi himpunan irisan. Yang pertama, jika A sama dengan 3, 6, 9, 12 dan B sama dengan himpunan 2, 4, 6, 8, 10, dan 12, maka A iris B sama dengan himpunan 6 dan 12. Kemudian untuk yang ini saya kira jelas contohnya. Kemudian operasi antar himpunan yang ketiga, yaitu selisih, atau diberi lambang dengan kurang. Himpunan yang merupakan elemen A tetapi bukan elemen B, operasi selisih hanya mengambil bagian yang tidak terdapat pada pasangan himpunannya dengan notasi A kurang B sama dengan himpunan X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Contoh, A sama dengan himpunan RSTU dan B sama dengan himpunan TUVV, maka A kurang B sama dengan himpunan RS. Untuk notasinya, A kurang B sama dengan himpunan X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Berikut dari A kurang B. Bagian yang diarsir hanya elemen-elemen khusus yang terdapat pada elemen A saja dan tidak terdapat pada elemen B. Jadi ini jelas bahwa yang diarsir ini adalah himpunan yang hanya terdapat pada himpunan A dan tidak terdapat pada himpunan B. Inilah yang dinamakan operasi selisih. Contoh lainnya yaitu A, jika A sama dengan himpunan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10, dan B sama dengan himpunan 1, 3, 5, 7, 9, maka A kurang B sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, dan B kurang A sama dengan himpunan kosong. Untuk yang bagian B, himpunan 3, 7, 9 dikurang dengan himpunan 3, 6, 7 sama dengan 9. Jadi ini bukan dari mengurangkan setiap anggota-anggotanya ya. Ini saya kira jelas, ini adalah selisih, cuma dicari mana yang tidak termasuk dalam salah satu himpunan. Kemudian untuk operasi antar himpunan yang berikutnya yaitu komplemen. Komplemen mempunyai definisi yaitu bahwa dalam operasi himpunan merupakan himpunan dari semua anggota semesta, namun bukan merupakan anggota himpunan A. Notasinya adalah notasi pembentuk
himpunan X, di mana X elemen semesta, X bukan elemen A. Lambang komplemen dapat dituliskan dengan A pangkat C atau A aksen. Contoh soal komplemen. Diketahui himpunan semesta sama dengan himpunan X, di mana X kurang dari 9, X elemen bilangan caca, dan P sama dengan 1, 2, 4. Tentukan komplemen dari P. Penyelesaiannya, tulis dulu himpunan semestanya, yaitu himpunan X, di mana X kurang dari 9, X elemen bilangan caca. Kita jabarkan anggotanya, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai 9, dan P sama dengan 1, 2, 4. Maka P aksen sama dengan 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini anggota P tidak dimasukkan dalam P aksen. Itulah yang disebut dengan komplemen. Kemudian untuk operasi antar himpunan yang berikutnya, yaitu operasi beda setangkup. Operasi beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A dan B tetapi tidak pada keduanya. Notasinya seperti ini: A XOR B sama dengan himpunan X, di mana X elemen A tetapi X bukan elemen B, dan X elemen B tetapi X bukan elemen A. Rumusnya yaitu A XOR B sama dengan soalnya seperti ini kurang A iris B. Diketahui A sama dengan terima kasih 1, 2, 3. Itulah